Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional Manggala Agni? A. Jabatan dalam militer. B. Jabatan dalam kepolisian. C. Jabatan dalam pemadam kebakaran. D. Jabatan dalam dinas kesehatan. E. Jabatan dalam pemerintahan. Jawabannya adalah C. Jabatan dalam pemadam kebakaran. Pembahasan. Jabatan fungsional Manggala Agni adalah jabatan yang terkait dengan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana. 2. Apa tugas utama dari jabatan fungsional Manggala Agni? A. Penegakan hukum. B. Penyelidikan kriminal. C. Penyelamatan korban. D. Pemantauan kesehatan masyarakat. E. Pengelolaan keuangan negara. Jawabannya adalah C. Penyelamatan korban. Pembahasan. Jabatan fungsional Manggala Agni bertanggung jawab untuk melakukan penyelamatan dan penanggulangan dalam situasi darurat seperti kebakaran dan bencana alam. 3. Apa yang menjadi prioritas utama dalam tugas jabatan fungsional Manggala Agni? A. Mengumpulkan bukti kriminal. B. Menegakkan hukum. C. Menyelamatkan nyawa dan harta benda. D. Menyelidiki kecelakaan lalu lintas. E. Mengatur lalu lintas. Jawabannya adalah C. Menyelamatkan nyawa dan harta benda. Pembahasan. Prioritas utama dari jabatan fungsional Manggala Agni adalah melindungi nyawa manusia dan harta benda dari bahaya seperti kebakaran. 4. Di mana biasanya jabatan fungsional Manggala Agni bekerja? A. Kantor pemerintah. B. Pusat kesehatan. C. Rumah sakit. D. Markas militer. E. Tempat kejadian perkara atau TKP. Jawabannya adalah E. Tempat kejadian perkara atau TKP. Pembahasan. Jabatan fungsional Manggala Agni seringkali bekerja di tempat-tempat kejadian seperti kebakaran, bencana alam, atau insiden yang melibatkan keselamatan publik. 5. Apa peran penting dari jabatan fungsional Manggala Agni dalam masyarakat? A. Menyelidiki kejahatan. B. Melakukan patroli keamanan. C. Memberikan pelayanan kesehatan. D. Melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran dan bencana. E. Mengatur transportasi umum. Jawabannya adalah D. Melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran dan bencana. Pembahasan. Jabatan fungsional Manggala Agni memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari resiko kebakaran dan bencana serta memberikan pertolongan dalam situasi darurat. 6. Apa syarat utama yang diperlukan untuk menjadi anggota jabatan fungsional Manggala Agni? A. Lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan. B. Lulusan perguruan tinggi bidang teknik kebakaran. C. Kemampuan berenang yang baik. D. Memiliki pengalaman dalam kepolisian. E. Lulusan perguruan tinggi jurusan hukum. Jawabannya adalah B. Lulusan perguruan tinggi bidang teknik kebakaran. Pembahasan. Syarat utama dalam menjadi anggota jabatan fungsional Manggala Agni adalah memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang teknik kebakaran atau bidang terkait. 7. Apa yang dimaksud dengan Tritunggal dalam konteks jabatan fungsional Manggala Agni? A. Trik sulap yang digunakan dalam pelatihan. B. Kepemimpinan 3 orang di setiap tim penanganan kebakaran. C. Prinsip dasar pemadam kebakaran, pencegahan, penyelamatan, pemulihan. D. Kode etik dalam penanganan bencana alam. E. 3 jenis alat pemadam kebakaran yang digunakan. Jawabannya adalah C. Prinsip dasar pemadam kebakaran, pencegahan, penyelamatan, pemulihan. Pembahasan. Tritunggal merujuk pada prinsip dasar dalam jabatan fungsional Manggala Agni yang meliputi pencegahan kebakaran, penyelamatan korban, dan pemulihan setelah kebakaran atau bencana. 8. Apa yang menjadi tugas koordinator dalam tim Manggala Agni selama penanganan bencana? A. Memimpin tim dalam melaksanakan tugas mereka. B.
menyelamatkan korban bencana. C. Mengumpulkan bukti kriminal. D. Mengurus administrasi kantor. E. Mengawasi lalu lintas selama evakuasi. Jawabannya adalah A. Memimpin tim dalam melaksanakan tugas mereka. Pembahasan. Memimpin tim dalam melaksanakan tugas mereka, koordinator dalam tim Manggala Agni bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya penanganan bencana dan pemadam kebakaran. 9. Apa yang harus dilakukan sebagai tindakan pencegahan kebakaran di rumah? A. Menyimpan bahan-bahan mudah terbakar dekat kompor. B. Memeriksa dan mengganti kabel listrik yang rusak. C. Mengabaikan perawatan peralatan dapur. D. Mengumpulkan sampah di sekitar rumah. E. Menyimpan gas tabung di dalam rumah. Jawabannya adalah B. Memeriksa dan mengganti kabel listrik yang rusak. Pembahasan. Tindakan pencegahan kebakaran di rumah melibatkan perawatan peralatan listrik dan menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran. 10. Apa yang harus dilakukan oleh Manggala Agni selama evakuasi dalam kasus bencana alam? A. Tetap berada di dalam rumah untuk melindungi harta benda. B. Mengambil foto-foto kejadian untuk dokumentasi. C. Menyelamatkan diri dan orang lain dengan aman. D. Memanggil teman-teman untuk berkumpul di tempat kejadian. E. Mengirimkan laporan ke media. Jawabannya adalah C. Menyelamatkan diri dan orang lain dengan aman. Pembahasan. Selama evakuasi dalam kasus bencana alam, prioritas utama adalah keselamatan diri dan orang lain, bukan melindungi harta benda atau mengambil foto-foto. 11. Apa yang dimaksud dengan zona kuning dalam konteks penanganan bencana? A. Zona yang aman dan tidak terkena bencana. B. Zona yang terkena dampak bencana parah. C. Zona yang memerlukan evakuasi segera. D. Zona tempat bantuan pertama diberikan. E. Zona yang harus diwaspadai karena mungkin terjadi bencana. Jawabannya adalah E. Zona yang harus diwaspadai karena mungkin terjadi bencana. Pembahasan. Zona kuning adalah area di mana risiko bencana masih ada dan perlu diwaspadai, meskipun belum terjadi bencana. 12. Apa yang termasuk dalam peralatan penting yang digunakan oleh Manggala Agni dalam pemadaman kebakaran? A. Penggerek es. B. Tabung oksigen. C. Selam scuba. D. Alat tangkap ular. E. Selang pemadam kebakaran. Jawabannya adalah E. Selang pemadam kebakaran. Pembahasan. Selang pemadam kebakaran adalah peralatan penting yang digunakan oleh Manggala Agni untuk memadamkan api dengan air atau zat pemadam yang sesuai. 13. Apa yang dimaksud dengan panduan daerah evakuasi? A. Buku petunjuk tentang cara membuat api. B. Panduan memasak di bumi perkemahan. C. Instruksi tentang cara membuat peralatan pemadam kebakaran. D. Panduan lokasi dan prosedur evakuasi dalam bencana. E. Buku petunjuk untuk pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran. Jawabannya adalah D. Panduan lokasi dan prosedur evakuasi dalam bencana. Pembahasan. Panduan daerah evakuasi adalah petunjuk yang memberikan informasi tentang lokasi dan langkah-langkah yang harus diikuti saat evakuasi diperlukan selama bencana. 14. Apa yang harus dilakukan oleh Manggala Agni setelah bencana selesai? A. Melanjutkan tugas sehari-hari. B. Melapor kepada atasan. C. Memulihkan daerah yang terkena dampak bencana. D. Meninggalkan daerah tersebut. E. Mengadakan rapat evaluasi internal. Jawabannya adalah C. Memulihkan daerah yang terkena dampak bencana. Pembahasan. Setelah bencana selesai, Manggala Agni harus membantu dalam upaya pemulihan daerah yang terkena dampak, seperti membersihkan puing-puing dan memberikan bantuan pada korban. 15. Apa yang menjadi peran utama Manggala Agni dalam mencegah kebakaran di masyarakat? A. Menyelamatkan korban kebakaran. B. Menyebarkan informasi tentang bahaya kebakaran. C. Mengumpulkan bukti kriminal. D. Menjaga keamanan lalu lintas. E. Melakukan pemadaman kebakaran. Jawabannya adalah B. Menyebarkan informasi tentang bahaya kebakaran. Pembahasan. Salah satu peran utama Manggala Agni dalam mencegah kebakaran adalah edukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara menghindarinya. 16.
Apa tujuan utama dari perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan? A. Menghasilkan kebakaran hutan yang lebih besar. B. Meningkatkan bahaya kebakaran. C. Melindungi keanekaragaman hayati. D. Menghemat sumber daya alam. E. Mempercepat proses alami kebakaran hutan. Jawabannya adalah C. Melindungi keanekaragaman hayati. Pembahasan. Tujuan utama dari perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah melindungi ekosistem alam, keanekaragaman hayati, serta hutan dan lahan dari bahaya kebakaran. 17. Apa yang dimaksud dengan hutan defensif dalam konteks perencanaan pengendalian kebakaran? A. Hutan yang terlindungi dari segala jenis kebakaran. B. Hutan yang tidak pernah mengalami kebakaran. C. Hutan yang memiliki sistem pertahanan terhadap kebakaran yang kuat. D. Hutan yang digunakan untuk eksperimen kebakaran. E. Hutan yang dihindari oleh pemadam kebakaran. Jawabannya adalah C. Hutan yang memiliki sistem pertahanan terhadap kebakaran yang kuat. Pembahasan. Hutan defensif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hutan yang telah dirancang dengan sistem pertahanan yang kuat untuk melindungi mereka dari kebakaran. 18. Apa yang merupakan salah satu taktik dalam perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan? A. Meningkatkan resiko kebakaran. B. Menyebabkan bencana alam. C. Pemanfaatan api secara terkontrol. D. Meninggalkan hutan tanpa pengawasan. E. Membiarkan kebakaran berkembang dengan bebas. Jawabannya adalah C. Pemanfaatan api secara terkontrol. Pembahasan. Salah satu taktik dalam perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah mengatur dan menggunakan api secara terkontrol untuk mengurangi bahan bakar yang dapat memicu kebakaran besar. 19. Apa yang menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan zona pengendalian kebakaran? A. Cuaca dan iklim. B. Waktu siang atau malam. C. Suhu tubuh manusia. D. Peta geografis. E. Model pesawat pemadam kebakaran. Jawabannya adalah A. Cuaca dan iklim. Pembahasan. Faktor cuaca dan iklim sangat penting dalam perencanaan zona pengendalian kebakaran karena mereka dapat memengaruhi bagaimana kebakaran menyebar dan berkembang. 20. Apa yang dimaksud dengan backfire dalam strategi pengendalian kebakaran? A. Mengendalikan kebakaran dari depan. B. Mengendalikan kebakaran dari belakang. C. Mengendalikan kebakaran dengan bantuan helikopter. D. Membakar hutan dengan sengaja. E. Membuat api menjadi lebih besar. Jawabannya adalah B. Mengendalikan kebakaran dari belakang. Pembahasan. Backfire adalah taktik pengendalian kebakaran yang melibatkan pembakaran bagian hutan atau lahan dari arah belakang untuk menciptakan zona tanah kering yang dapat menghentikan perambatan api. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!